Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, pemilik usaha dari Dani Junior Farm yang beralamatkan di Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dani Junior ini berbagai macam produk dari hasil peternakan ya, dari burung, berbagai macam burung, baik burung cucak rawa, burung murai batu, burung wampi, segala macam burung ya. Tentunya banyak sekali jenis, bahkan sampai burung parut bengkok atau burung makau, juga burung unta, bahkan sampai burung unta kita juga beternak di Dani Junior Farm ini. Memang kami memakai nama awal bird itu karena latar belakang kami yang memulai dari usaha ini dari peternakan burung ya, meskipun di sini sudah ada rusa, berbagai macam rusa, baik rusa India atau rusa timur atau rusa sambar, juga ada berbagai macam merak, baik dari India itu ada pun jenisnya merak blorok, merak putih, merak biru, atau dan lain-lainnya. Riwayat pendidikan saya itu, saya hanya bersekolah itu sampai SCM karena saya, mohon maaf, orang tidak mampu. Kami hanya menginap sampai pendidikan SMA sederajat saja gitu. Peternakan ini saya memulai ikut peternakan ini terjadi itu karena keterbatasan saya mencari pekerjaan. Saya tidak bisa bekerja lagi karena saya sudah melamar di mana-mana tidak diterima. Dan karena lulusan tidak tinggi ya, pendidikan saya ini tidak tinggi. Lalu saya tadinya itu bekerja dengan aspal jalan ya, atau pekerjaan bangunan ini seperti itu ya. Dari mulai kami setelah proyek itu selesai, saya punya uang sebanyak 450.000. Saya buat beli burung. Awal murah itu jalak uren, sampai sekarang berbagai macam burung dan hewan ya. Meskipun tidak semua ada, tapi insya Allah ya secara umum ya, untuk yang di miniso itu kebun binatang insya Allah ada. Kalau dari target penjualan itu untuk satu bulannya minimal angka penjualannya 500 juta, untuk target penjualannya sampai di angka 2 miliar. Banyak tantangan di peternakan ini, dari peternakan ini sampai pada perawatan, sampai pada penjualan itu tentunya tidak mudah ya itu ya. Dari peternakan itu banyak kegagalan, telur tidak keluar, terjadi kematian induk, sudah menetas, lolohan kadang sulit, tergantung cuaca juga, berisiko kematian itu sangat tinggi ya. Tapi di Dani Junior itu selalu mengutamakan kualitas ya, jadi kualitas dan pelayanan. Jadi kalau untuk marketing juga kadang ya alhamdulillah sudah ada target-target tertentu ya, seperti itu. Kita mulai ternak burung itu dari tahun 2016-2017 ya. Pertama untuk proses ternak burung itu, pertama ya harus ada, kita bisa memilih-milih dulu ya untuk calon burung yang bagus itu kriterianya seperti apa, indukan seperti apa, kriterianya kurang lebihnya seperti contohnya saja, bentuk keluarkannya yang harus membesar seperti itu, terus bentuk kakinya setiap besar seperti itu memenuhi syarat untuk pemilihan bibit ya. Ketika pemilihan bibit memenuhi syarat ya, kita tinggal nanti kita membuat peternakan atau polier ya. Polier itu berapa ukuran polier yang harus kita bikin, itu harus standar. Terus harus ada kelembapan, kita berbicara tentang kelembapan, tentang letak pakan, letak minum, terus berapa suhu udara yang harus masuk, atau sinar matahari yang harus masuk, itu semua kita harus pikirkan ya. Jadi kita harus pertimbangkan seperti itu untuk kesuksesan peternakan itu ya. Kalau di Dani Junior ini umumnya ya, karena kita burung ini hasil peternakan, itu pasti kita memakai untuk ukurnya itu berbagai macam merek ya. Jadi banyak merek di pasaran itu yang tidak bisa saya sebutkan ya. Juga lebih utamanya kita memakai pakan alami seperti hewan-hewan itu, seperti jari, ulet, cacing, dan segala macam ya. Lebih alami itu karena untuk tingkat residu atau tingkat efek sampingnya resikonya lebih kecil ya, saya kira seperti itu. Kita pemberian pakan itu setiap pagi dan sore dengan porsi setiap hewan peternakan itu berbeda ya. Jadi kita harus mengikuti kemauan, keinginan, atau dalam bahasa peternakan itu setting ya. Setting ya itu kita
tidak bisa samakan. Nah, disitulah sulitnya. Jadi misal contoh ada 100 kandang peternakan, ya kita harus mempelajari 100 macam burung, 100 pasang macam burung itu berapa kita harus pemberian pakan gitu. Karena setahu saya pemberian pakan bukan banyak, kenyang itu bagus itu enggak ya. Jadi pas, ketika kita pas untuk kebutuhan nutrisi badannya, untuk kebutuhan suplai pakannya itu pas ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Ya tentunya kita pasti melakukan tindakan untuk perawatan ya. Jadi salah satunya kebersihan harus dijaga, pakan tidak boleh pakan itu pakan lama kita tumpuk dengan pakan baru, karena nanti akan menjadi penyakit ya, sumber penyakit. Terus dari tempat minum juga kita harus sering setiap hari diganti ya, kalau bisa setiap pagi sore itu diganti. Terus kita juga harus lakukan pembersihan disinfektan ya. Jadi kita harus 1 bulan sekali, entah berapa waktu terjadwal itu ya, kita harus melakukan kebersihan untuk sterilisasi dari kuman-kuman kuman yang mengganggu dalam proses peternakan itu. Iya, kalau kita berbicara sedikit banyaknya panen itu tergantung ya. Kadang kita kalau berbicara tentang sebuah hasil panen itu dalam kurva 1 bulan itu tidak bisa kita samaratakan. Artinya apa? Rata-rata semua hewan itu melalui masa kawin ketika ketika musim hujan. Jadi ketika musim hujan memang produktivitas kita itu bisa lebih dianggap 2 kali lipat atau 150% sampai 200% itu produktivitas kita lebih tinggi dari hari-hari biasa atau di musim kemarau, seperti itu ya kurang lebihnya. Kalau hambatan, kita berbicara hambatan itu banyak ya. Jadi orang Jawa itu kalau kita berbicara hambatan itu beternak, itu pertama beternak sampai mana itu beternak kadang belum sampai bertelur sudah mati, kadang sudah menetas, sudah bertelur tidak menetas, kadang sudah menetas dilolong mati, kadang proses purna jual mati, kadang proses setelah laku di perjalanan dalam proses pengiriman mati. Jadi kalau kita berbicara hambatan, tidak semua kita bisa lepas dari hambatan itu, tapi ya kita bagaimana untuk menjaga itu agar dari proses beternak sampai proses pengeraman, pembesaran sampai purna jual itu semua aman. Itu ya kita harus meminimalisir hambatan atau resiko yang sudah terjadi lalu-lalu ya. Jadi yang lalu-lalu sebagai pengalaman, kita harus meminimalisir itu nih. Faktor pemicu kegagalan itu kalau dari peternak itu pertama ya, satu-satunya itu ketekunan. Jadi ketekunan konsisten itu pemicu kegagalan utama. Dari dunia sampai bertahan hingga saat ini itu karena sebuah ketekunan, sebuah etos kerja. Jadi gagal berdiri lagi, gagal berdiri lagi seperti itu. Jadi kalau orang berbicara tentang usaha, saya kira segala macam usaha. Kalau kita berbicara tentang masalah usaha, untuk yang menentukan kegagalan itu ya bukan lain adalah diri kita sendiri. Jadi mencoba gagal hingga berhasil itu ya benar seperti itu. Mencoba gagal terus dicoba sampai berhasil. Jadi kalau kita berbicara faktor kegagalan ya banyak sekali ya. Tapi utamanya ya untuk menghilangkan kegagalan itu saya kira ya ulas, konsisten, tekun ya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang masalah cuaca itu ketika musim hujan itu produktivitas untuk peternakan itu rendah, hanya saja tingkat kehidupan tinggi. Ketika musim kemarau, ketika musim penghujan tingkat produktivitasnya itu tinggi, tapi tingkat kematian pun juga tinggi seperti itu ya. Jadi itulah kenapa saya menjawab ketika sebuah keluarga itu menjadi pengaruh besar dalam sebuah keberhasilan atau tingkat produktivitas kehidupan atau keberhasilan itu ya, seperti itu. Kerugian terbesar banyak ya, saya sudah malah melintang ya, jadi sudah sekian tahun ini
pernah dalam 1 bulan saya rugi kehilangan karena kematian itu dengan nilai nominal 500 juta. Itu sering. Jadi seperti itu. Tahu-tahu salah penanganan dalam pemberian pakan atau perawatan, itu banyak faktor sekali ya. Jadi dalam 1 bulan kalau saya nominalkan rugi 500 juta itu sering. Di tahun 2022 bulan Desember ya, jadi burung merak saya itu di akhir tahun 2022 bulan Desember ya, satu kandang peternakan itu mati semua dikarenakan faktor pemeliharaannya atau human error ya, seperti itu saya sampaikan. Bagaimana cara mencegahnya ya, kita tentunya harus dari pihak manajemen dan junior, dari pihak kiper atau perawat, kita harus secara duduk bersama menyelesaikan ini, faktornya apa, bagaimana, seperti itu, bagaimana cara menanggulangi, seperti itu. Terus kita harus belajar dari kemarin itu apa yang salah dari perawatan dan pemberian pakan kita, seperti itu ya. Menanggulanginya kurang lebih seperti itu. Jadi segala macam bukti keberhasilan kami itu ya kami landasi dari 2 itu ya, dari ketekunan dan dari konsistensi ya. Ya ini satu strategi ya yang kita berbicara tentang market ya. Jadi market strategi kami itu jadi awal mula dari tahun 2017 itu ya kami mungkin kalau dibilang kalau persisten COD ya boleh dicek. Kami pertama melakukan sistem COD itu di Dani Junior ya. Di Dani Junior itu bahkan sampai diadop ke marketplace itu. Di Dani Junior ini kalau kita lihat riwayat itu pertama yang melakukan sistem diantar sampai rumah dipastikan saya tidak cacat ya. Jadi seluruh Indonesia ya, jadi kami mencakup seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu kami menawarkan produk kami, produk peternakan kami dengan sistem kami antar sampai rumah dipastikan tidak cacat baru bayar ya. Dengan maraknya penipuan di dunia online saat ini, saya rasa itu adalah sebuah jalan keluar kita untuk menguasai tingkat penjualan atau market di dunia online itu ya. Jadi seperti itu yang kami utamakan. Bahkan kami menanggung segala resiko ya, meskipun COD karena ini hewan hidup. Ketika terjadi segala sesuatu kita tidak diwajibkan berapapun pembeli atau pelanggan kami untuk membayar, seperti itu kurang lebihnya. Tentunya di Dani Junior itu selalu melakukan pengembangan, dan di Dani Junior itu selalu ada pengembangan, selalu ada pembangunan ya. Tentunya kita selalu mengasah kreativitas kita untuk mengembangkan, selalu menambah ya berbagai macam jenis hewan yang ada di Dani Junior itu ya. Bahkan saat ini juga kita sedang melakukan pengurusan untuk perizinan lembaga konservasi di Dani Junior itu untuk barangkali binatang-binatang yang sudah dilindungi atau binatang buas bisa kita ternak di Dani Junior ini ya, seperti itu. Harapan saya untuk si Dani Junior ini kita bisa menjadi wadah untuk para peternak sebagai bahan edukasi bahwasanya beternak itu bisa loh kita gunakan sebagai bahan pekerjaan. Bisa loh beternak itu kita gunakan sebagai bahan penghasilan gitu. Jadi seperti itu harapan saya untuk, apalagi beternak ini bisa loh untuk kaula muda itu jangan malu untuk beternak gitu. Jadi beternak ini bisa kita jadikan sebuah profesi, bahkan profesi yang sangat menjanjikan. Menjalankan usaha ini ya, pelajaran paling penting saya bisa bertemu dengan para pesohor di negeri ini gitu. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah saya bisa ketemu, bisa berhubungan baik dari pejabat, dari artis, dari ya banyak sekali ya, dari berbagai macam elemen ya. Dan saya bisa mengenal banyak orang, juga saya berbagai macam kalangan, juga berbagai macam daerah saya bisa mengenal ya, itu seperti itu. Yang paling berharga ya itu dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam elemen atau berbagai macam profesi saya bisa mengenal itu. Ya
motivasi saya untuk para peternak di Indonesia ini, apapun pekerjaanmu, kotor apapun bajumu, itu bukan menjadi sebuah kehinaan ya. Selama kita bisa mandiri, berproseslah dengan diri sendiri, seperti itu. Selalu lakukan hal yang terbaik, jujur diutamakan ya, selalu kita jujur agar kita usaha kita itu tidak bermasalah dengan apapun dan siapapun, seperti itu.